Aksi dagang kembali memanas jelang pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Pelaku pasar cermati sanksi baru terhadap Rusia. Harga minyak mentah melambung lebih dari 5%. Pemirsa, simak Ya, selamat pagi Ocha dan juga Selamat pagi Wiki, apa kabar? Kabar baik. Oke, kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG, tentu saja ini kembali menembus rekor intraday terbaru begitu ya. Yang membuat kemudian pasar kembali berasa optimis lah mengenai pergerakan di pasar di akhir pekan ini begitu. Betul, salah satu yang menarik juga adalah biasanya kalau misalnya suku bunga nggak jadi diturunin itu sektor properti sama perbankan melemah, tapi beberapa waktu terakhir ini kayaknya properti justru melonjak diiringi dengan insentif dan juga stimulus dari pemerintah yang diharapkan ini bisa menjadi katalis positif lah ya untuk saham-saham sektor properti dan juga bagaimana kemudian daya beli masyarakat untuk sektor properti ini boleh lebih meningkat. Baik. Dan pemirsa tentunya selama 60 menit ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idaction.com. Saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Cio, pemirsa, inilah Market Pass. Kita awali dengan isu viral pertama. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mengusut dugaan adanya oknum pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 3 Raksa Tangerang, Banten yang memalak wajib pajak, di mana laporan tersebut diterima melalui layanan pengaduan lapor Papurbaya. Ya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya telah mengundang pelapor yang pertama kali melaporkan kasus tersebut, namun proses investigasi masih berjalan karena pelapor belum memberikan informasi yang dibutuhkan. Dan Bimo menambahkan perkembangan hasil penyelidikan kasus tersebut nantinya akan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sebelumnya dugaan pemalakan wajib pajak oleh oknum account representative KPP 3 Raksa ini pertama kali diungkapkan oleh Purbaya pada pekan lalu. Kasus tersebut muncul setelah adanya laporan yang masuk melalui layanan WhatsApp lapor Pak Purbaya dengan nomor 0822 40 40 6600 yang telah resmi dibuka sejak 15 Oktober 2025 lalu. Oke, kita lihat sejumlah komentar yang masuk untuk isu viral berikut ini ya. Komentar pertama ini datang dari @hengki.santoso. Kayaknya udah praktik umum dari dulu, kenapa sekarang baru diusut ya? Oke, ya karena memang secara momentum ini kemudian menjadi waktu yang tepat begitu ya, daripada nggak sama sekali. Ini menjadi sebuah hal yang memang perlu kemudian dilakukan. Baik, ada Osma_Juwita, keselamatan pelapor dijamin nggak? Harusnya iya ya, karena watchdog ataupun fungsi untuk kemudian mengawasi ini ya disebar ke banyak pihak agar kemudian kinerja dari Kementerian Keuangan ataupun mungkin Ditjen Pajak sendiri ini akan lebih maksimal lagi ya. Oke, kita ke komentar berikutnya. Ada CHIR Sef 19 malaknya halus pakai kata pemeriksaan. Oke, ya, baik. Menjadi hal yang boleh kita apresiasi juga ya. Tadi ada kanal lapor Papurbaya, tapi balik lagi itu concern masyarakat adalah ini pelaporannya kemudian secara real time diterima atau enggak, kemudian transparansi tindak lanjut dari laporannya seperti apa, dan ditambah juga tadi ya perlindungan dari para pelapor ini. Oke, secara fungsi quote unquote inspektorat ini kemudian disebar ke masyarakat agar ya kinerja di kementerian dan juga lembaga di Indonesia ini kemudian menjadi lebih baik lah. Langkah dari Menteri Keuangan Purbaya sendiri mungkin perlu dilakukan oleh kementerian-kementerian yang lain ya agar kinerjanya semakin membaik. Baik, kita ke isu viral berikutnya. Bersama Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo saat menggelar working lunch sekaligus pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka Jakarta Kamis kemarin. Ya, bahkan Prabowo mengungkapkan dirinya akan memberikan instruksi lebih lanjut kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti untuk segera memulai pengajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah. Menurut Prabowo, pembelajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah menjadi bukti bahwa hubungan Brasil dan Indonesia sangat besar. Oke. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan
oleh followers dari Instagram IDX Channel. Mengomentari berita yang satu ini ada Billis SLS. Setuju, kalau saya masih sekolah saya juga pengen belajar privilege banget, bisa belajar banyak bahasa di sekolah zamanku, cuman Inggris, Arab, Jepang, Jerman, Prancis, Mandarin, dan bahasa bisa buka satu jendela ke sebuah negara katanya. Ini saya melihat bahasa yang dipelajari juga cukup banyak ternyata ya. Ya. Okay. Kemudian berikutnya ada @Christian898 QH. Jauh lebih penting belajar bahasa Mandarin daripada Portugis ya, karena kurikulum ataupun mata pelajaran Mandarin ini sayangnya belum banyak ya ditemukan di banyak sekolah, mungkin masih terkonsentrasi di swasta ataupun international school ya sejauh ini. Ya. Kemudian ada Bobby_Romeo_, jangan aneh-aneh lah Pak, yang belajar kan bukan anak aja, orang tua juga bantuin kerjaan rumah. Saya udah capek kerja, jangan ditambah beban kerjaan lagi di rumah katanya. Ya otomatis dari orang tuanya sendiri, jika kemudian anaknya menanyakan begitu terkait dengan pelajaran bahasa Portugis ya mau nggak mau emang harus belajar jelaskan. juga. Plus juga nanti kemungkinan akan ada kebutuhan untuk memberikan les tambahan bahasa Portugis. Artinya kan secara keuangan dari point of view orang tua sendiri, dia harus bayarin les baru ya. Kembali ke urgensinya, inisiatifnya sih bagus ya, selain daripada memperkaya keilmuan baru untuk anak-anak Indonesia, tapi juga memperkuat tadi hubungan diplomasi dengan Brazil. Tapi balik lagi urgensinya apa? Karena kalau bicara bahasa yang paling utama digunakan dalam karir dan juga masa depan skala internasional, Inggris dan juga Mandarin sendiri masih belum merata ya kayaknya gitu. Pendidikannya dan terkait sumber daya manusianya juga kadang di setiap sekolah nggak ada salah satu atau bahkan beberapa guru yang cukup mumpuni begitu untuk memberikan pendidikan bahasa ini secara mumpuni lah ya. Tapi saya kemudian menjadi yakin bahwa memang kemampuan bahasa asing dari generasi muda di Indonesia begitu mengenai sebuah negara, tentu saja ini akan membuka peluang lebih luas begitu. Kalau beberapa waktu yang lalu kita kayaknya masih kemudian melihat sastra Rusia gitu, belum kemudian terlalu perlu. Tapi kalau kita lihat Indonesia masuk BRICS, which is di dalamnya ada Rusia, memang diperlukan representatif dari Indonesia yang mengerti bahasa Rusia. Artinya akan ada banyak peluang lah ya yang akan bisa didapatkan oleh Indonesia sebagai negara dan juga oleh person tersebut ataupun generasi muda tersebut yang belajar bahasa asing ya. Baik, kita ke isu viral berikutnya. Bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengumumkan rencana tegas untuk menghentikan aktivitas impor pakaian bekas. Langkah ini diambil untuk mencegah peredaran barang-barang ilegal dan sekaligus melindungi industri tekstil serta UMKM di dalam negeri. Ya, langkah penyetopan yang akan dilakukan Purbaya adalah dengan memasukkan para pemasok pakaian bekas ke dalam daftar hitam atau blacklist importir. Purbaya memastikan kebijakan ini tidak akan mematikan pasar pakaian bekas seperti di Pasar Senen atau pusat thrifting lainnya, sebab pasokan barang akan digantikan oleh produsen dari dalam negeri. Purbaya menegaskan tujuan utama pemerintah adalah memajukan sektor legal domestik yang dapat menyerap tenaga kerja. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh Mei_Nedi_Marlim. Harusnya hal ini dilakukan dari dulu. Saat ini beberapa industri tekstil sudah pada tumbang. Berapa banyak karyawan yang sudah kena PHK gara-gara lolosnya impor pakaian bekas ini katanya. Iya, kemudian ada @Dita Ihsan. Sebenarnya kita nggak usah bingung cari importirnya Pak, cukup cek pegawai bea cukainya aja siapa yang kasih izin barang-barang masuk. Oke, berikutnya ada Widodo Pamungkas 104, jangan hanya pakaian bekas, naikkan pajak barang impor dari China untuk melindungi industri dalam negeri. Iya, ini balik lagi inisiatifnya menjadi hal yang sangat baik, tapi kemudian realisasinya secara hukum perlu ditegakkan dan dimonitor secara ketat juga ya, karena nanti kalau misalnya himbauan atau kebijakannya sudah seperti itu, tapi kan ada aja oknum-oknum yang main belakang ya gitu. Itu yang seringkali nggak ketahuan lah. Betul sekali. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan berhasil membalikan arah ke zona hijau, ditutup naik 1,49% ke level 8.274 pada perdagangan di hari Kamis kemarin. Ya, dan pemirsa, informasi pembahasannya akan dibawakan oleh rekan Wiki Adrian. Market Plus akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali menguat signifikan dengan mencatatkan rekor intraday dan penutupan tertinggi sepanjang masa. Penguatan IHSG ditopang saham perbankan Big Caps yang kembali bergairah usai koreksi di perdagangan sebelumnya.
Dikutip dari papan perdagangan Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan kenaikan signifikan di Kamis ditutup melesat 1,49% di level 8.274,35 di perdagangan Kamis dan merupakan level penutupan tertinggi sepanjang masa. Tidak hanya itu, secara intraday IHSG sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa di 8.292,888 dan mencoba mendekati level 8.300. Sektor yang naik paling tinggi sektor properti dan real estate melesat 3,65%, sektor barang konsumer primer melaju 2,07%, dan sektor transportasi logistik menguat 1,85%. Sektor barang konsumer non-primer naik 1,81%, infrastruktur terapresiasi 1,66%, sektor perindustrian naik 1,64%, sektor keuangan menguat 1,52%, dan sektor barang baku melaju di 1,29%. Penguatan IHSG ditopang saham-saham perbankan Big Caps yang kembali bergairah dan beberapa saham blue chip yang menguat signifikan. Dari perbankan Big Caps, saham BBCA ditutup menguat 1,52% di level Rp8.325 per saham. Saham BMRI ditutup menguat 2,31% di level Rp4.430 per saham. Saham BBRI ditutup menguat 3,24% di level Rp3.820 per saham. Saham BBNI ditutup melesat 5,21% di level Rp4.240 per saham. Dari infrastruktur, telekomunikasi Telkom ditutup melesat 6,67% di level Rp3.360 per saham. Dan saham konglomerasi ASI ditutup menguat 2,43% di level Rp6.325 per saham. Dari sisi sentimen, IHSG dibayangi sentimen Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent yang mengonfirmasi Gedung Putih sedang mempertimbangkan pembatasan ekspor ke China untuk produk yang dibuat menggunakan perangkat lunak asal Amerika. Di sisi lain, shutdown pemerintah Amerika Serikat masih berlangsung, menjadikannya sebagai shutdown terpanjang kedua dalam sejarah tanpa tanda-tanda akan segera berakhir. Berbagai sumber IDX Channel. Hubungan dagang Amerika Serikat dan China kembali memanas pekan jelang pertemuan kedua pemimpin negara. Ketegangan dipicu oleh langkah Beijing memperluas pembatasan ekspor logam tanah jarang sebagai respon terhadap keputusan Amerika Serikat menambah daftar perusahaan yang dilarang membeli teknologi asal negeri Paman Sam. Hubungan dagang Amerika Serikat dan China kembali tegang sepekan jelang pertemuan kedua pemimpin Donald Trump dan Xi Jinping yang dipicu oleh langkah Beijing memperluas pembatasan ekspor logam tanah jarang. Ketegangan yang telah lama membara memuncak pada awal Oktober setelah Beijing memperluas pembatasan ekspor logam tanah jarang sebagai respon terhadap keputusan Amerika Serikat menambah daftar perusahaan yang dilarang membeli teknologi asal negeri Paman Sam. Langkah China memperketat kendali atas mineral penting dinilai sebagai ekspansi besar terhadap instrumen kebijakan perdagangannya dan menunjukkan niat Beijing untuk memanfaatkan dominasinya dalam rantai pasok global. Menurut sumber yang mengetahui pembahasan internal, pemerintahan Trump terkejut oleh langkah balasan China. Sumber lain menyebut pejabat Amerika Serikat kini tengah menanyakan dampak kebijakan itu terhadap perusahaan-perusahaan Amerika. Washington menuduh Beijing melancarkan perang ekonomi, sementara Trump memperingatkan pertemuan puncak dengan Xi bisa saja batal. Kedua pihak pun saling menuding sebagai penyebab eskalasi mendadak hubungan bilateral. Padahal hanya beberapa pekan sebelumnya, Trump sempat memuji adanya kemajuan dalam pembahasan sejumlah isu, mulai dari perdagangan dan aplikasi TikTok hingga penyelundupan fentanyl dan perang di Ukraina, setelah pembicaraan di Madrid dan panggilan telepon dengan Xi Jinping pada September lalu. Berbagai sumber, IDX Channel. Harga minyak melambung lebih dari 5% pada perdagangan di hari Kamis ke level tertinggi dalam 2 pekan setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap 2 raksasa energi Rusia yakni Rosneft dan Lukoil dan sebagai respon atas perang yang masih berlanjut di Ukraina. Langkah tersebut memicu perusahaan energi di China dan India mempertimbangkan pengurangan impor minyak Rusia. Adapun minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak 5,4% menjadi $65,99 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate yang melejit 5,6% ke level $61,79 per barel. Kenaikan tersebut merupakan lonjakan harian terbesar sejak pertengahan Juni dan sekaligus penutupan tertinggi sejak 8 Oktober. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa pasar global akan membutuhkan waktu untuk menggantikan pasokan minyak Rusia.
Sementara itu, Menteri Perminyakan Kuwait menyatakan bahwa organisasi negara eksportir minyak atau OPEC siap mengimbangi potensi kekurangan pasokan dengan membatalkan sebagian pemangkasan produksi. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa Wall Street menguat pada perdagangan di hari Kamis di tengah kombinasi laporan keuangan perusahaan yang variatif dan meredahnya ketegangan geopolitik setelah dikonfirmasi bahwa Presiden Donald Trump akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pekan depan dalam rangka kunjungannya ke Asia. Kita lihat data selengkapnya pada penutupan perdagangan di hari Kamis. Indeks utama Wall Street kompak berakhir di zona hijau. Dow Jones Industrial Average menguat 0,31% ke level 46.734, S&P 500 meningkat 0,58% ke posisi 6.738,43, dan Nasdaq Composite yang menguat 0,89% ke 22.941. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa yang menguat dan mencetak rekor tertinggi baru didorong lonjakan saham energi setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Sementara investor juga mencermati laporan keuangan emiten KKP untuk menilai kondisi fundamental korporasi kawasan tersebut. Stoxx 600 ditutup naik 0,37% ke posisi 574,43. DAX Jerman menguat 0,23% ke level 24.207 dan indeks FTSE 100 Inggris meningkat 0,67% ke posisi 9.578. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mas Christian Sitorus, Research MNC Sekuritas. Selamat pagi, Mas Christian. Halo, selamat pagi Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Plus, Mas Christian. Semoga sehat selalu. Kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG yang menguat cukup signifikan, yang mencapai rekor intraday terbaru, apa sebetulnya yang menjadi penopang ataupun faktor utama menguatnya IHSG kemarin, Mas Christian? Oke, kalau misalnya kita lihat ya, ISG kemarin kan ditutup di 1,49% ya, ke level 8.274. Nah, tercatat juga di situ net buy-nya itu udah mulai kembali itu di sekitar 120 miliar nih. Dan ini membalikan koreksi tajam. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya kenaikan ini bersifat broad base ya. Dengan itu tercatat ada sekitar 405 saham itu menguat dan nilai transaksi itu juga tercatat 16,4. Nah, ini menunjukkan adanya technical rebound nih disertai dengan akumulasi dari para investor baik itu retail dan juga institutional investor. Nah, indeks juga kita lihat menguat di tengah bursa Asia lainnya yang ditutup cukup bervariasi ya, didorong oleh rilis data M2 money supply itu yang tumbuh 8% di September kemarin, dan juga ini kan udah akan masuk ke third Q 2025 result ya, dan ini ekspektasinya yang cukup solid nih dari emiten-emiten, khususnya emiten-emiten big caps ya. Dan mungkin penguatan ini juga merefleksikan itu adanya bargain hunting ya pasca koreksi dari beberapa hari berturut kemarin nih, di mana investor shifting dari saham-saham yang teknikal kembali ke saham-saham fundamental dan memanfaatkan valuasi yang cukup menarik lah. Kita bisa bilang valuasinya cukup terdiskon lah untuk saham-saham berfundamental itu saat ini. Oke, artinya memang ada beberapa faktor terkait dengan eksternal dan juga mengenai earning season ataupun mungkin laporan keuangan yang mungkin dinilai sebagai sebuah momentum yang nampaknya akan ada penguatan begitu ya, ataupun mungkin optimisme terkait dengan perbaikan kinerja dari emiten-emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Artinya possibility untuk window dressing sudah mulai terasa menurut Anda, Mas Christian, atau seperti apa? Possibility untuk adanya window dressing untuk saat ini ya, untuk saat ini itu masih belum cukup terasa sih adanya kan window dressing tersebut. Seperti tahun kemarin sih harusnya window dressingnya juga tidak terlalu terasa. Oke, baik. Kalau kita lihat salah satu sektor yang kemudian juga mengalami penguatan signifikan yaitu adalah sektor properti yang melonjak 3,65%. Bagaimana Anda melihat penguatan ini? Apakah penguatan ini memang lebih disebabkan oleh stimulus pemerintah atau sebetulnya ada indikator lain yang dilihat oleh investor? Oke, kalau misalnya kita lihat sektor properti kan salah satu penyumbang penguatan IHSG ya. Ini sebenarnya dipicu dari kebijakan pemerintah yang mana memperpanjang dari insentif PPNBM itu untuk pembelian rumah, dan juga ada wacana pelonggaran dari LTV atau loan to value-nya itu sekitar 100% yang kemungkinan akan diperpanjang hingga tahun depan, tahun 2026. Nah, kebijakan ini
dinilai ini menjaga momentum marketing sales daripada sektor properti ya, dan ini meningkatkan ekspektasi adanya kenaikan marketing sales nanti di 4Q 2025 atau next quarter. Nah, selain itu juga adanya turun yield obligasi ini mendorong optimisme. Biaya pendanaan ini kan lebih ringan ya, memperbaiki valuasi sektor yang ya kita bisa bilang sempat terdiskon lah, dan juga adanya eh, perbankan kan diberikan pemerintah ya dana untuk bisa diberikan kepada para masyarakat. Ini juga membuat ekonomi bisa bergerak dan juga masyarakat bisa melakukan pinjaman, sehingga ini menjadi salah satu katalis positif bagi sektor properti. Dengan begitu investor ini menilai sektor properti ini kan masih akan memiliki ruang untuk re-rating ya nantinya. Dan terutama adanya kebijakan fiskal pro-growth dari pemerintahnya sekarang yang diekspektasikan akan terus berlanjut seperti itu. Oke, apakah ini juga berbarengan dengan valuasi dari sektor properti yang kemudian dinilai memang murah sekali sehingga untuk investor yang kebetulan punya modalnya untuk bisa masuk ke sektor properti pada saat ada momentum ini bisa masuk banyak begitu. Seperti apa Anda melihat valuasi dari sektor properti ini, Mas Christian? Oke, untuk sektor dari properti sendiri sebenarnya kan kita tidak bisa bilang sebenarnya juga cukup terlalu murah, tapi tidak premium juga nih saat ini sebenarnya. Nah, dengan adanya insentif-insentif ini sebenarnya bersifat jangka menengah hingga jangka panjang sebenarnya. Nah, apabila nanti memang kedepannya akan ada ngebreak lagi atau Ya. akan ada valuasi yang lebih murah lagi, bisa masuk secara parsial sih untuk sektor properti ini sendiri. Oke, ada potensi penguatan secara kumulatif atau Anda melihat potensial upside untuk beberapa saham saja di sektor properti, Mas Christian? Oke. Oke, kalau misalnya kita bisa bilang untuk saham yang upside itu mungkin hanya beberapa saham properti ya yang upside, yang saham-saham besar sih sebenarnya yang memiliki katalis positif dari pemerintah itu sendiri. Oke, baik. Kita akan kemudian ulik sedikit terkait dengan saham dari sektor properti yang mungkin bisa dinilai menarik dan ada target potensial upside yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar. Usaha jeda berikut ini, Mas Christian dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Christian Sitorus, Research MNC Sekuritas, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan ataupun pergerakan di IHSG di pembukaan sesi 1 hari ini. Pemirsa, di pagi hari Jumat, IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,28% ke level 8.297,650. Kemudian di saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada JAR, TB, PIPA, CBRE, dan juga FAS. 5 top losers adalah Aman, kemudian juga ada Koko, DSNG, ada Mina dan juga DWGL. Berikutnya pergerakan dari sektor properti memimpin penguatan, pemirsa, dengan penguatan 3,93%. Kemudian disusul oleh sektor kesehatan 1,29% dan juga sektor industri yang menguat 0,92%. Oke, ada kemudian terus pergerakan. Kemudian sektor teknologi memimpin pelemahan dengan pelemahan 0,59%. Dan berikutnya kita akan simak pergerakan atau pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini yang kompak dibuka menguat dengan penguatan 1,19% terjadi di Nikkei 225 di level 49.222. Kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,43% di level 4.435. Kospi Korea dibuka menguat 1,48% di level 3.902 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,14% di level 26.196. Dan berikutnya saham-saham pilihan kali ini dari Mas Christian Sitorus, pemirsa. Ada PGEO dengan support di 1320, resistance di 1370. Medco dengan support 1405, resistance di 1455, BRMS support di 875, resistance di 935, Akra dengan support di 1110 dan resistance di 1135. Semua saham direkomendasikan buy pagi hari ini. Ya, Mas Christian, kalau kita lihat pergerakan dari sektor properti tadi masih melanjutkan penguatan yang memang signifikan di atas 3% atau hampir 3,5% lah ya. Tadi sebelum jeda kita sempat membahas mengenai pergerakan dari sektor properti. Kalau kemudian kita kerucutkan saham-saham sektor properti yang kayaknya secara valuasi masih
oke lah gitu ya, nggak terlalu kemudian terlalu murah juga karena menurut Anda tadi sebenarnya harganya nggak terlalu premium tapi ya udah nggak murah juga gitu ya. Mana yang menarik secara potensial upside Mas Christian? Satu saja. Oke, mungkin kita lihat salah satunya itu BSDE ya. Cukup memiliki potensial upside yang nggak relatif tinggi juga sih sebenarnya. Oke, harga sekarang bisa menarik untuk masuk ya untuk BSD sendiri. BSDE itu harga saat ini 980, mungkin tunggu nge-break kali ya di sekitar 900, mungkin di situ mungkin baru bisa entry levelnya. Oke, baik. Dari saham properti yang dinilai cukup menarik oleh Mas Christian, kita ke saham-saham pilihan pagi hari ini ada PGO. Mengapa Anda merekomendasikan PGO, Mas Chris? Oke, PGO itu simply story-nya adalah renewable ya. Ini juga mendukung NZE dari pemerintah di 2060 dan proyek-proyek saat ini tuh cukup solid lah untuk mendukung fundamental PGO dan saat ini kita bisa bilang PGO ini masih dibilang cukup berdiskon untuk harga tapi untuk dipegang secara jangka panjang ya karena target-target mereka itu kapasitas 1 gigawatt itu di 2 sampai 3 tahun dan juga di 1,5 gigawatt itu di 2030. Nah ini berdampak cukup solid terhadap fundamental jangka panjang dari PGO itu sendiri. Oke, baik. Harga terakhir menarik untuk bisa masuk ataupun Anda menunggu level support berikutnya seperti untuk PGO? Oke, kita cek kembali. Kalau PGO itu di 1355 mungkin ditunggu ke 1320 ya seperti Oke. level supportnya tadi. Baik, dari PGO kita ke Medco, seperti apa Mas? Oke, Medco ini sebenarnya jangka pendek ya karena sanksi yang dijatuhkan dari US terhadap Rosneft sama Lukoil ya. Ini berpotensi nanti harga minyak itu akan cenderung naik sementara saja sih memang. Jadi Medco ini secara jangka pendek. Karena kita lihat juga secara fundamental performa juga masih turun karena dari amannya sendiri yang turun juga sih productionnya. Oke, Medco yang direkomendasikan baik, tapi untuk jangka pendek ataupun untuk trading saja begitu ya. Dari Medco kita ke BRMS, Mas Christian. Oke, kalau untuk BRMS itu simply adalah story gold ya. Meskipun harga saat ini BRMS itu di bawah 1.000 sih kalau saya nggak salah, ya di 915. Tapi story gold untuk jangka panjang dan harga saat ini entry levelnya mungkin di level support tadi di 875 atau 870 oke lah. Oke. Untuk jangka panjang. Baik, menengah ke panjang BRMS menarik ya. Oke, dari BRMS kita bergerak ke Akra. Apa yang menarik dari Akra, Mas Chris? Oke, Akra secara fundamental sudah mulai cukup solid dari earnings-nya dan juga ada beberapa project ya seperti itu drivernya salah satunya JP itu dari pembelian lahan karena ada kemarin salah satu perusahaan dari chemical itu cukup banyak untuk membeli lahan di JP dan juga beberapa tenan sudah mulai jalan sehingga nanti income dari JP ini akan meningkat cukup signifikan mungkin 1,5 sampai 2 kali lipat dibanding tahun ini. Oke, baik itu dia beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Mas Christian. Di antaranya adalah ada PGO, Medco, BRMS dan juga Akra dengan term investasi cukup variatif ya. Ada yang direkomendasikan menengah ke panjang dan juga ada yang direkomendasikan untuk trading saja. Tapi semuanya direkomendasikan buy. Baik, kita ke beberapa hal yang kemudian tadi belum sempat kita bahas Mas Christian tentu saja terkait dengan pergerakan sektoral lah ya. Walaupun ini kemudian datanya masih bicara mengenai non-cyclical yang menguat 2,07% di perdagangan kemarin begitu. Bagaimana Anda melihat pergerakan ataupun mungkin possibilities dari non-cyclical sejauh mana ini juga mungkin akan melanjutkan penguatan dan mungkin bisa jump in juga pelaku pasar untuk bisa masuk ke excitement ini? Oke, sektor consumer non-cyclical kita bisa melihat adanya penguatan ini kan menandakan adanya rotasi ya investor ke saham-saham defensif dengan pendapatan yang cukup stabil. Nah, salah satunya kinerja positif ya emiten besar seperti Unilever kemarin itu menunjukkan bahwa investor ini udah mulai beralih ke sektor dengan
earnings visibility ya dan cash flow yang kuat juga. Dan kalau misalnya kita sedikit membahas Unilever mulai kembali bangkit ya dari result 9 month 2025 kemarin, itu labanya tercatat sekitar 3,34 triliun, itu sekitar 11% lah year on year-nya. Dan ini berada di atas ekspektasi konsensus nih kalau misalnya kita cek. Sehingga adanya penguatan fundamental yang kembali ke saham non-cyclic ini, terutama dari saham Unilever dan juga efisiensi perusahaan ya. Kita lihat sehingga perusahaan performanya ini kembali membaik. Selain itu juga didukung dari program buyback itu kalau nggak salah 168,8 juta lembar saham atau sekitar 2 triliun lah. Sehingga ini ya meningkatkan kepercayaan investor lah terhadap bahwa perusahaan ini dari manajemennya ini cukup concern terhadap harga sahamnya juga. Oke, secara fundamental Unilever bisa dimanfaatkan untuk investasi menengah ke panjang, apalagi kemudian mendekati akhir tahun, Mas Christian. Oke, mungkin kita bisa bilang investasinya jangka pendek hingga jangka menengah dulu sih sebenarnya. Karena kita lihat juga nanti earnings di full year 2025-nya seperti apa. Apakah tetap cukup solid? Apabila tetap cukup solid dan ini cukup oke untuk jangka panjangnya sendiri. Oke, secara pergerakan sektor ataupun mungkin apa ya, volatilitas di sektor consumer goods sendiri begitu sepanjang tahun 2025 ini menurut Anda seperti apa? Sejauh mana itu kemudian dapat menjadi salah satu faktor pertimbangan lah untuk pelaku pasar sebelum bisa masuk ke sektor consumer goods, salah satunya adalah ke Unilever ini. Oke, sepanjang 2025 kita bisa melihat sektor ini cukup berdiam ya sebenarnya, diam di tempat lah ya, quote on quote diam di tempat karena dari awal hingga pertengahan tahun itu tidak ada stimulus untuk pembelian masyarakat itu sendiri sehingga driver dari pembelian masyarakat ini tidak ada dan kemarin setelah adanya pergantian dari salah satu menteri ini mungkin menjadi salah satu driver untuk adanya kembali pemulihan konsumsi dari masyarakat itu sendiri yang selama ini ditahan-tahan sama masyarakat dan mungkin akan berjalan kembali. Dan juga terkait dengan pencairan BLT sendiri ya, ini juga mungkin diharapkan dapat menjadi faktor penopang pergerakan dari sektor consumer goods. Baik, singkat mengenai pergerakan IHSG di hari ini, tadi kemudian dibuka menguat, secara proyeksi support dan resistance ataupun mungkin pergerakan IHSG di hari ini seperti apa Mas Christian? Oke, kami memperkirakan IHSG sebenarnya berpeluang untuk menguat ya, untuk menguji kembali area resistennya itu di 8288 hingga 8314. Namun, investor juga harus mewaspadai area support di 8326. Karena apabila nanti break, arah selanjutnya dimungkin menutup gap di 8117 sampai dengan 8141 nantinya. Baik, itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Christian. Semoga dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Christian, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda Mas Christian. Sampai jumpa. Ya, baik pemirsa, saat lagi kami akan menghadirkan update informasi yang menarik. Tentu saja mungkin nampaknya datangnya dari Unilever, betul ya Ocha ya? Wiki dan juga pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini diantaranya terkait dengan informasi PT Unilever Indonesia Tbk membukukan laba bersih 3,33 triliun rupiah hingga akhir kuartal 3 2025. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, PT Unilever Indonesia Tbk mencatatkan laba bersih sebesar 3,33 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025 atau naik 10,81% secara tahunan. Perseroan pun optimistis dapat membukukan kinerja yang positif di sepanjang tahun ini. PT Unilever Indonesia Tbk optimistis dapat membukukan kinerja yang positif di sepanjang 2025, melihat laba bersih mampu dikerek double digit per kuartal 3 2025. Berdasarkan laporan keuangan, Unilever membukukan pertumbuhan penjualan bersih 0,71% year on year menjadi sebesar 27,61 triliun rupiah per kuartal 3 2025. Sejalan dengan itu, Unilever turut mencatatkan laba bersih sebesar 3,33 triliun rupiah, naik 10,81% secara tahunan dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya.
Presiden Direktur Unilever Indonesia Ben Jiab tidak menampik masih ada tekanan terhadap daya beli masyarakat di beberapa segmen penjualan produk perseroan. Hal itu tampak dari segmen penjualan produk kosmetik dan kecantikan yang terkoreksi pada kuartal 3 2025. Meski demikian, Unilever menyiapkan sejumlah portofolio untuk menanggulangi berlanjutnya pelemahan daya beli masyarakat ke depan. Salah satu upaya penyesuaian dilakukan dengan meluncurkan ulang beberapa produk selama periode kuartal 3 2025. Selain sebagai upaya memperkuat portofolio yang telah ada, peluncuran ulang produk juga diisi dengan nilai tambah baru terhadap produk tersebut. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Fore Kopi Indonesia Tbk mampu mencatatkan kinerja yang positif per kuartal 3 tahun ini. Ya, pemirsa, kinerja bottom line perseroan bahkan melompat hingga 41,94% secara tahunan. Berdasarkan laporan keuangan hingga akhir September 2025, Fore mencatatkan pendapatan senilai 1,04 triliun rupiah. Torehan pendapatan tersebut naik 43,22% secara year on year. Pertumbuhan pendapatan sejalan dengan bertumbuhnya segmen pendapatan perseroan. Misalnya pada segmen minuman, Fore membukukan pendapatan senilai 936,68 miliar rupiah, naik dibandingkan kuartal 3 2024. Begitu juga pada segmen makanan, Fore membukukan kenaikan pendapatan menjadi 100,4 miliar rupiah. Sejalan dengan meningkatnya pendapatan, perseroan membukukan laba bersih senilai 60,1 miliar rupiah pada kuartal 3, naik 41,94% secara year on year dari sebelumnya sebesar 42,34 miliar rupiah pada kuartal 3 2024 lalu. Pemirsa, PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA berhasil membukukan penjualan pra-penjualan atau marketing sales sebesar 3,57 triliun hingga kuartal 3 tahun 2025. Ya, angka ini tumbuh 31% secara tahunan dan telah mencapai 71% dari target tahun ini. Kontribusi terbesar berasal dari kawasan Serpong yang menyumbang 44% dari total penjualan. Sementara 56% lainnya datang dari 8 area township lain yang dikembangkan oleh Summarecon. Untuk jenis produk, penjualan rumah dan ruko masih mendominasi, masing-masing memberikan kontribusi 76,2%, sementara sisanya berasal dari penjualan tanah kafling komersil dan apartemen. Direktur SMRA Lydia Cio menyatakan pihaknya masih optimistis dapat mengejar target marketing sales tahun 2025. Optimisme ini didukung dari penjualan di 9 area township serta rencana peluncuran produk baru hingga akhir tahun. Dan Lydia menambahkan Summarecon juga memiliki stok inventory yang siap untuk dijual. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lain akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brazil Lula da Silva di Istana Kepresidenan. Kunjungan ini semakin mempertegas hubungan bilateral Indonesia dan Brazil, terlebih kedua negara juga telah menjadi bagian dari anggota ekonomi BRICS. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brazil Lula da Silva di Istana Kepresidenan. Kunjungan ini sekaligus untuk menyepakati 4 perjanjian kerjasama penting antar kedua negara. Kerjasama ini merupakan bagian dari hasil kunjungan Prabowo saat lawatan ke Brazil pada bulan Juli lalu. Prabowo mengaku senang hubungan kedua bilateral kedua negara berjalan cukup baik, utamanya di bidang ekonomi. Prabowo berharap kerjasama semakin erat melalui rencana pembentukan Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IMCEPA. Kita telah melaksanakan pertemuan yang intensif dan produktif. Kita kedua negara adalah dua kekuatan ekonomi baru yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South. Karena itu kerjasama antara Indonesia dan Brazil memiliki arti strategis dan kami berdua memandang sangat penting hubungan ini.
Sementara itu, Presiden Lula berharap pertemuan ini dapat meningkatkan potensi kerjasama kedua negara. Kerjasama yang bisa diperbarui bukan hanya di perdagangan bilateral, tapi investasi baru kecerdasan buatan atau AI. Investasi ini akan memperdalam inovasi ilmiah dan teknologi serta meningkatkan hubungan kerjasama universitas kedua negara. Kerjasama kedua negara ini semakin mempertegas jika Indonesia dan Brazil merupakan mitra strategis, apalagi kedua negara memiliki potensi pasar yang besar dengan total jumlah penduduk mencapai 500 juta jiwa. Kedua negara juga telah menjadi bagian dari anggota ekonomi BRICS. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Ya, pembentukan Satgas ini untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program strategis agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Satgas ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 15 Oktober lalu. Dalam struktur Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah, terdapat 3 kelompok kerja dengan fokus berbeda. Pokja pertama, bertugas mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran dalam program strategis. Pokja kedua, menangani percepatan implementasi program serta penyelesaian kendala. Dan Pokja ketiga, berfokus pada percepatan penyusunan regulasi dan penegakan hukum terkait pelaksanaan program. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Satgas ini dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program strategis agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Nantinya Satgas akan mengawal sejumlah agenda besar pemerintah termasuk program paket ekonomi 8+4+5, stimulus ekonomi tahun 2026, serta lanjutan insentif fiskal. Dan tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat. Selain itu, Satgas juga akan menangani hambatan-hambatan di lapangan seperti non-tariff barrier, isu sektoral dan komoditas, serta penyelarasan program prioritas seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan program strategis lain dengan anggaran besar. Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah membuka peluang untuk memasukkan proyek mobil nasional masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Ya, menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan rencana tersebut usai kemudian disinggung Presiden Prabowo dalam kabinet sidang paripurna beberapa waktu lalu. Menurut Prasetyo Hadi, pembuatan mobil dalam negeri merupakan cita-cita bangsa. Pemerintah meminta masyarakat untuk turut mendoakan agar Indonesia dapat memproduksi mobil sendiri. Meski demikian, Prasetyo Hadi masih enggan mengungkapkan pihak terkait yang akan bertanggung jawab membuat mobil nasional. Nanti pada waktunya kita. Tapi kemungkinan untuk sedang persiapan, mohon doanya aja. Kita harus tetapkan dulu cita-cita dan target bahwa kita harus bisa dan mampu memproduksi mobil buatan anak bangsa sendiri. Tapi pasti masuk PSN. Ya nanti kita lihat. Rasa-rasanya masuk PSN. Cowok. Pemerintah akan menyiapkan anggaran senilai 20 triliun rupiah untuk menyelesaikan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Iya, langkah ini bertujuan agar masyarakat miskin yang sempat berhenti menjadi peserta aktif dapat kembali menikmati layanan kesehatan. Pemerintah akan menyiapkan anggaran senilai 20 triliun rupiah untuk menyelesaikan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Anggaran tersebut dipastikan sudah masuk dalam APBN 2026. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, langkah pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini dilakukan agar masyarakat miskin yang sempat berhenti menjadi peserta aktif dapat kembali menikmati layanan tanpa terbebani utang lama. Meski menjamin akan membiayai tunggakan, Purbaya meminta BPJS Kesehatan melakukan pembenahan dan tata kelola pelaksanaan di lapangan. Purbaya menyoroti adanya pemborosan dari pengadaan alat kesehatan yang dinilai tidak efisien.
Tadi minta dianggarkan berapa 20 triliun katanya sesuai dengan janji presiden. Itu udah dianggarkan kelihatannya. Tapi nanti didetailkan lebih ke depan. Ya begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia bilang kalau ada keburukan beli alat yang nggak perlu diberesin aja, saya bilang nanti dianggarnya dibetulin di sana. Selain menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, Purbaya memastikan pemerintah belum berencana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2026. Kendati demikian, Purbaya akan membuka peluang untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan jika ekonomi Indonesia tahun 2026 bisa tumbuh di atas 6%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sebelum kita akhiri pemirsa, Marketplace kita akan simak terlebih dahulu data pergerakan dari IHSG di pukul 9:27 waktu Indonesia bagian Barat. Di sini IHSG kita lihat tampak bergerak positif, menguat 0,72% ke 8.329. Kemudian sejumlah jajaran top gainers di sini ada JARR, BBNI, kemudian TB, CBRE, PIPA. Kemudian untuk top losers datang dari AMMN, Koko, MTEK, FOTR, DSNK. Baik, dan sektor properti masih memimpin penguatan dengan penguatan hampir 4%, disusul sektor kesehatan, kemudian juga non-cyclic. Sementara dua sektor yang memimpin pelemahan diantaranya adalah sektor teknologi yang melemah 0,7%, 0,7% maksud kami, kemudian juga sektor cyclical yang melemah 0,14%. Iya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Marketplace. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang hari ini pukul 11.30 WIB. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Chu, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.